Jika masih bingung, jika masih bimbang dan ragu dalam merasa, terimalah bahwa itu adalah dirimu. Kamu harus menerima dirimu seutuhnya untuk dapat memulai literasi dari pebisnis tersebut dan juga cara berpikir seorang pebisnis. Jika kamu memulai di waktu yang akan datang seperti mereka, maka kesempatan untuk mengembangkan bisnismu menjadi lebih. Karena menurut kami berbisnis itu mudah. Kamu hanya cukup punya kemauan untuk. Kabar gembiranya, ternyata kamu berbakat menjadi seorang. Bismillah, hai rekan-rekan semua, kembali lagi dalam video story yang berjudul Nekat Bisnis. Kali ini kita akan membahas materi langkah bisnis atau dengan judul panjang, langkah awal dalam berbisnis. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sebuah bisnis adalah merealisasikan ide bisnis yang telah kamu rencanakan. Ini merupakan tantangan pertama yang harus kamu selesaikan. Seberapa berani kamu untuk memulai ditentukan dengan seberapa hebat mentalmu. Dalam meniti karir menjadi pebisnis, pertama yang harus kamu lakukan ialah membuat bisnis plan yang ada menjadi bisnis real yang dimulai. Menurut kami, tidak perlu sempurna apalagi mewah untuk melakukan langkah pertama dalam berbisnis. Jika kamu putuskan ini masih menjadi side jobmu atau rutinitas sampinganmu, maka tidak masalah. Selama kamu benar-benar kuat ingin berkarir dalam berbisnis menjadi seorang pebisnis. Ingatlah, berbisnis itu ialah sebuah perjalanan panjang. Untuk mempersingkat perjalanan panjang itu harus segera dimulai. Kemudian pertanyaan utamanya, bagaimana cara melakukan langkah pertama dalam meniti karir menjadi seorang pebisnis? Seperti biasa, kami akan mengawali jawabannya dengan kata mudah sekali. Sebab kata mudah itu merangsang cara kerja otak kita untuk menemukan jalan yang mudah dilalui bagi kita. Kata mudah adalah kata positif. Otak kita butuh nutrisi. Salah satu nutrisinya adalah kata-kata positif yang dilontarkan oleh kita sebagai main master. Di video ini juga akan dibahas kemudahan-kemudahan lain dalam proses melangkahkan diri dalam berbisnis. Semoga ini menambah wawasanmu dalam literasi bisnismu dan juga karir sebagai seorang pebisnis. Kami harap jika kamu akhirnya tidak memutuskan untuk melangkahkan bisnismu saat ini, maka kamu dapat mengaplikasikannya pembahasan ini saat kamu yakin untuk melangkah. Sebab semua pasti akan berbisnis pada waktunya. Cobalah lihat saja di sekitarmu. Silahkan ikuti sampai selesai karena pembahasan kali ini akan dibahas secara ringan dan sederhana. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi menurut kami langkah awal dalam berbisnis itu ialah menjadi seorang salesman atau tenaga penjual dalam bisnismu sendiri. Jika kamu sudah memulai menawarkan produkmu, maka kamu telah berhasil memulai langkah bisnismu yang pertama. Beruntunglah jika saat kamu masih menjadi profesional ditempatkan pada divisi sales dan marketing. Jadi, ini akan memudahkanmu untuk melangkah dalam memulai bisnismu sendiri. Jika kamu sangat risih atau alergi dengan kata salesman, karena kamu berlatar belakang produksi atau operasional saat awalnya, maka kamu tidak perlu khawatir, karena sales itu bisa muncul dari divisi mana saja. Hanya saja kamu tidak merasa dan menganggap itu sebagai kegiatan dalam menjual. Kegiatan sales sama dengan kegiatan negosiasi. Dan sebagai apapun kamu menjadi seorang profesional, pasti kamu pernah melakukan negosiasi. Setidaknya satu kali kamu bernegosiasi di sana. Saat kamu bernegosiasi kepada kepala HRD yang merekrutmu, kemungkinan besar kamu tidak menyadari hal tersebut. Kabar gembiranya, ternyata kamu berbakat menjadi seorang sales atau penjual. Selamat, kamu cocok meniti karir menjadi pebisnis. Kemudian kamu berpikir, mau jualan apa? Jawabannya tentu mudah. Jualah produk-produk yang laku di pasaran. Produk-produk yang laku di pasaran itu kriterianya seperti apa? Simple kok. Lihat saja dirimu. Kamu sedang menjadi konsumen loyal dari produk apa? Itulah kriteria dari produk yang laku. Sederhana sekali untuk mengawali langkahmu sebagai seorang pebisnis. Kamu hanya perlu melakukan riset-riset sederhana saja untuk meyakinkan dirimu. Jika kamu pikir itu rumit untuk mengawali langkah pertamamu, maka kamu perlu kembali menata rasa dan pikiranmu. Baliklah lihat niat dan alasan bisnismu. Tanyakan kembali pada dirimu, sudah yakinkah kamu untuk berkarir menjadi pebisnis saat ini? Jika masih bingung, jika masih bimbang dan ragu dalam merasa, terimalah bahwa itu adalah dirimu. Kamu harus menerima dirimu seutuhnya untuk dapat memulai berkarir menjadi apa saja dalam kehidupanmu. Tidak ada paksaan untuk masuk berkarir menjadi seorang pebisnis saat ini, karena semua itu hak prerogatifmu. Namun, sepanjang yang kami tahu, pada akhirnya semua orang akan berbisnis. Jadi, jika saat ini kamu masih dalam usia muda, maka saran kami segera mulailah langkah awalmu dalam berbisnis. Apa benar semua orang akan berbisnis pada waktunya?
Menurut kami benar sekali, terlebih data-data saat ini mengarah ke sana. Cobalah kamu lihat data-data penipuan investasi bodong, atau kamu bisa melihat data-data franchise yang ancur-ancuran, atau coba cari data aktual di sekitarmu. Berkelilinglah ke pasar atau ke toko-toko. Kemungkinan besar kamu akan menemukan penjual dengan latar belakang pensiunan, atau mantan pekerja kantoran, atau juga mantan pekerja pabrikan, yang mengawali langkah bisnisnya saat usia mereka sudah lebih lanjut. Tidak penting usia berapa kamu mengawali langkahmu dalam berbisnis, karena semuanya itu baik. Namun, yang perlu diperhatikan ialah literasi dari pebisnis tersebut dan juga cara berpikir seorang pebisnis. Jika kamu memulai di waktu yang akan datang seperti mereka, maka kesempatan untuk mengembangkan bisnismu menjadi lebih bermanfaat sangatlah kecil sekali kemungkinannya. Karena banyak faktor yang membuatnya tidak bisa berkembang, seperti faktor literasi, faktor koneksi, faktor kesempatan menangkap peluang, dan faktor semangat. Semangat adalah faktor terpenting untuk kamu memulai memberanikan diri untuk melangkah dalam berkarir menjadi pebisnis. Karena setiap dari kita memiliki jatah ketidakberhasilan berkali-kali. Jika semangatmu sudah luntur saat memulai bisnis di usia yang sudah larut, maka satu saja hantaman masalah yang timbul dalam bisnismu bisa membuatmu tersungkur tidak berdaya. Kemudian kamu menjadi trauma, tidak mau melanjutkan berkarir sebagai pebisnis. Itulah yang membuat sulitnya berkembang bisnismu. Semangat juga berkaitan erat dengan ide atau pemikiran. Semakin kamu semangat, maka akan semakin banyak ide dan juga gagasan pemikiranmu untuk mengembangkan bisnismu. Saran kami, segeralah mulai realisasikan ide bisnismu sekarang. Prinsip untuk memulai ialah lebih cepat lebih baik. Beranilah untuk salah dalam menjalankan bisnis, karena setiap kesalahan menghasilkan pembelajaran. Jadi, memulai dari mana langkah pertama ini? Di dunia yang sudah secanggih ini, kamu bisa dengan mudah untuk memulai mengawali langkahmu menjadi pebisnis. Yang perlu diperhatikan dalam langkah ialah kehalalan dalam mencari keuntungan dalam berbisnis. Jika kamu belum bisa menjual dari produk yang kamu miliki, maka kamu harus mencari ridho dari pemilik produk tersebut untuk kamu jualkan produknya dalam bisnismu. Sebut saja kamu mengawali langkah bisnismu menjadi reseller. Itu merupakan langkah yang sangat bagus karena kamu sudah meminimalisir resiko kerugian. Rendahkanlah hatimu. Langkah pertamamu ini adalah latihan untukmu menjadi seorang pebisnis. Pelajarilah dari semua interaksi yang kamu lakukan saat menjadi reseller. Pasti kamu akan mendapatkan pelajaran dan juga pengalaman di saat kamu menjadi reseller. Selain mudah, menjadi reseller itu sangat berpotensi untuk bertumbuh bisnisnya. Bahkan jika sudah tersistemasi, bisnismu bisa berjalan secara otomatis. Lihat saja reseller-reseller besar seperti Alfamart, Indomart, Hypermart, Matahari, Metro, Lulu, dan brand-brand retail lainnya yang sejenis. Jadi, harus selalu optimis dalam memulai melangkahkan bisnismu. Saat kamu menjadi reseller, kamu bisa mengetahui harga kulakan atau harga belanja produk yang kamu jual. Bisa jadi kamu kaget saat mengetahui berapa keuntungan yang didapat dari menjadi reseller. Kamu bisa menganggap itu besar, kamu juga bisa menganggap itu kecil. Anggapan tersebut berlandaskan dari cara berpikirmu atau mindsetmu. Dalam membangun bisnis, kamu harus selalu positif. Gunakanlah mata lebahmu dalam melihat apapun. Karena mata lebah hanya tertarik dan melihat objek-objek kebaikan. Contoh dalam kasus di atas, bisa jadi memang labanya itu receh atau kecil. Namun, dari sesuatu yang sedikit itu, bisnis retail tersebut di atas mampu menutupi biaya operasionalnya. Itu artinya, grand total dari hasil labanya besar juga. Cara kebutuhan operasional mereka pasti besar. Mulailah langkah bisnismu menjadi reseller. Nah, model bisnis tersebut juga sangat berpotensi memiliki kebermanfaat yang sangat besar. Dengan kamu menjadi reseller, maka kamu telah memotong langkah-langkah teknis yang panjang dalam memulai bisnis menjadi prinsipal. Apa itu prinsipal? Prinsipal ialah produsen atau pemilik brand dari suatu produk. Jika kamu ingin berbisnis menjadi prinsipal, pastikan ini bukan bisnis pertamamu. Saran kami, jika ini bisnis pertamamu, maka kamu cukup memberanikan diri untuk melangkah menjadi retailer. Karena kamu tidak perlu mencari produk market fit. Retailer itu sama dengan reseller maknanya. Karena model bisnisnya sama, yakni menjual atau mendistribusikan produk kepada user atau konsumen akhir. Yang perlu diperhatikan saat menjadi reseller ialah produk yang kamu jual itu bagaimana. Kamu harus mencari tahu atau meriset secara mendalam dari produk-produk yang ingin kamu jual.
Dan kamu juga harus menyamakan antara model bisnis distributormu dengan model bisnis toko retailmu. Karena distributor merupakan partner terdekat retailer. Menurut kami, cukup 2 hal di awal yang perlu kamu titik beratkan. Selanjutnya, di kemudian hari pasti akan ada rintangan-rintangan lain yang bisa kamu selesaikan dengan mudah. Karena menurut kami berbisnis itu mudah. Kamu hanya cukup punya kemauan untuk berbisnis dan keberanian untuk memulai. Jika kamu sudah memiliki kemauan untuk berbisnis, tambah lagi jika kamu berani meniti karir untuk menjadi seorang pebisnis yang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang, maka kamu akan dengan mudah melangkah untuk memulai bisnis pertamamu. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Menurutmu apa ada yang perlu ditambahkan? Silahkan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Saya Habib Muazim, sampai jumpa kembali dalam cerita selanjutnya. Insya Allah.